Sebelumnya saya awali dengan selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Madeti Suci Waisaka Koshiki Mandinis Kemuning dengan NPM 247555073. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang visa dan paspor. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian visa dan paspor. Paspor adalah dokumen resmi oleh pemerintah suatu negara kepada warganya yang berfungsi sebagai identitas diri di luar negeri. Sedangkan visa adalah izin resmi yang diberikan oleh negara tertentu kepada warga negara asing untuk memasuki, tinggal, atau beraktivitas di negara tersebut dalam jangka waktu tertentu yang dikeluarkan. Yang kedua ada perbedaan visa dan paspor. Paspor digunakan untuk melintasi batas negara sebagai tanda bahwa pemegangnya adalah warga negara dari negara yang mengeluarkan paspor tersebut, yang berisi identitas pribadi seperti nama, tanggal lahir, foto, kewarganegaraan, serta riwayat perjalanan internasional. Sedangkan visa digunakan sebagai izin masuk atau izin tinggal di negara tertentu sesuai tujuan perjalanan seperti untuk wisata, bisnis, atau studi. Biasanya berupa stiker atau cap yang ditempelkan di dalam paspor yang menunjukkan negara tujuan, durasi tinggal, dan tujuan perjalanan. Adapun jenis visa dan paspor, jenis-jenis paspor ada paspor biasa yang dimana jenis paspor yang paling umum dan diterbitkan untuk keperluan perjalanan pribadi seperti wisata, bisnis, atau kunjungan keluarga. Berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun untuk dewasa dan 3 tahun untuk anak-anak. Yang kedua ada paspor diplomatik, yang dimana paspor ini diberikan kepada pejabat pemerintah atau diplomat untuk keperluan tugas resmi negara. Memiliki hak istimewa dan kemudahan dalam perjalanan internasional sebagai pembebasan dari biaya visa di beberapa negara. Dan yang ketiga ada paspor dinas, diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang melakukan perjalanan dinas atau tugas resmi negara. Dan yang selanjutnya ada paspor sementara, di mana paspor ini diterbitkan jika seseorang kehilangan paspor biasa atau paspor mereka rusak dan tidak bisa menggunakan paspor yang lama untuk perjalanan internasional, bersifat sementara dengan masa berlaku yang terbatas. Dan selanjutnya ada jenis-jenis visa. Yang pertama ada visa turis. Visa ini diberikan untuk tujuan wisata atau liburan, berlaku untuk jangka waktu terbatas, biasanya 30 hingga 90 hari. Dan yang kedua ada visa bisnis, di mana visa ini diberikan untuk orang yang berpergian untuk tujuan bisnis seperti menghadiri pertemuan atau konferensi. Masa berlaku bisa lebih lama dibandingkan visa turis, tergantung kebijakan negara tujuan. Yang ketiga ada visa kerja, diperlukan untuk orang yang ingin bekerja di negara asing seperti TKI, TKW. Yang keempat ada visa pelajar, diberikan kepada siswa yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Dan selanjutnya ada visa transit, diberikan untuk perjalanan melalui negara tertentu saat dalam perjalanan ke negara tujuan utama. Masa tinggal biasanya sangat singkat, hanya beberapa jam atau hari. Kemudian ada visa kunjungan keluarga. Visa ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengunjungi keluarga di luar negeri. Seringkali diperlukan bukti hubungan keluarga dan bisa berlaku beberapa bulan hingga setahun. Lalu ada visa imigrasi, diberikan bagi seseorang yang berencana untuk menetap di negara tujuan, biasanya untuk tujuan bekerja, menikah, atau mendapatkan status imigran. Dan yang terakhir ada visa Schengen, visa yang memungkinkan pemegangnya untuk mengunjungi 26 negara Eropa dalam satu perjalanan tanpa memerlukan visa terpisah untuk setiap negara. Dan yang terakhir ada cara pembuatan paspor. Yang pertama persiapan dokumen. Di situ ada kartu tanda penduduk KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran atau ijazah untuk baru pertama kali membuat paspor. Lalu ada fotokopi paspor lama jika diperpanjang. Foto tersebut sesuai dengan ketentuan ukuran dan latar belakang yang ditentukan. Lalu yang kedua ada pengajuan permohonan. Datang ke kantor imigrasi terdekat untuk mengajukan permohonan paspor baru. Beberapa kantor imigrasi juga menyediakan sistem pendaftaran online. Isi formulir permohonan paspor. Terus yang ketiga ada pembayaran biaya.
Lakukan pembayaran biaya pembuatan paspor sesuai dengan jenis, misalnya paspor biasa atau elektronik. Pembayaran biasa dapat dilakukan di bank atau melakukan metode lain yang ditentukan. Dan yang keempat ada wawancara dan verifikasi. Setelah mengajukan permohonan, akan diminta untuk mengikuti proses wawancara dan verifikasi data serta foto. Dan yang kelima ada pengambilan paspor, yang dimana setelah proses selesai, paspor dapat diambil setelah beberapa hari kerja sesuai dengan ketentuan imigrasi. Paspor elektronik akan dilengkapi dengan chip. Dan untuk cara pembuatan visa, yang pertama ditentukan jenis visa, misalnya wisata, bisnis, studi, dan pastikan visa yang diajukan sesuai dengan tujuan tersebut. Lalu persiapkan dokumen. Paspor yang masih berlaku setidaknya hanya 6 bulan dari tanggal kedatangan di negara tujuan. Formulir aplikasi visa yang dapat diunduh dari situs web kedutaan negara tujuan. Foto tersebut sesuai dengan persyaratan visa. Surat undangan atau bukti akomodasi jika diperlukan, misalnya untuk visa bisnis atau kunjungan. Lalu bukti keuangan atau dokumen lain yang mendukung tujuan perjalanan seperti tiket pesawat, bukti pekerjaan, asuransi perjalanan. Yang ketiga, ajukan permohonan. Kunjungi kedutaan besar atau konsulat negara yang akan dikunjungi di negara Anda. Beberapa negara juga memiliki sistem pengajuan visa secara online atau melalui agen perjalanan resmi. Isi formulir aplikasi visa dengan benar dan lengkapi dokumen yang diperlukan. Lalu yang keempat, pembayaran biaya. Dilakukan pembayaran biaya visa sesuai dengan jenis visa yang diajukan. Dan yang kelima ada proses wawancara. Beberapa negara mungkin memiliki wawancara sebagai bagian dari proses pengajuan visa. Siapkan diri dengan menjelaskan tujuan perjalanan Anda. Yang keenam ada tunggu keputusan. Tunggu proses verifikasi dan keputusan visa. Durasi pemrosesan visa bervariasi tergantung pada negara dan jenis visa. Yang ketujuh, ambil visa. Setelah visa disetujui, dapat mengambil visa di kedutaan atau konsulat, atau dalam beberapa kasus, visa bisa dikirimkan ke alamat. Oke, sekian presentasi materi paspor dan visa. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi.